by for launch decision. Apa kabar kawan-kawan semua? Film yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu film sequel dari Top Gun tahun 1986 yang mungkin akan membuat kita sedikit bernostalgia. Masih dibintangi oleh aktor ternama semenjak film pertamanya, yaitu Tom Cruise, yang masih menjadi peran utama di film ini. Film ini menceritakan tentang salah satu pilot pesawat tempur terbaik sepanjang masa dan mengabdi selama 30 tahun. Tetapi dia selalu menolak untuk kenaikan pangkat, karena jika naik pangkat, dia tidak akan menerbangkan pesawatnya lagi. Karena terbang dan bertempur adalah jalan ninjanya. Tidak usah berlama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan. Mari kita mainkan. Radar warning! Smoke in the air, Phoenix defending! Oh my god! Oh my god, here they go! Negative contact! Lucio, 2 more on your 6! Shit, I'm out of flame! What is it? Maverick mendatangi base camp uji coba penerbangan pesawat di California yang mendapatkan kabar dari temannya, yaitu Letnan Cole, pengurus dari camp tersebut, tentang pembubaran proyek penerbangan pesawat tempur berpilot manusia oleh Laksamana Cain dan akan digantikan oleh pilot tanpa awak yang disebut dengan Drone Ranger berteknologi canggih. Mendengar hal itu, Maverick berencana untuk membuktikan kepada Laksamana Cain dengan menerbangkan pesawat jet tempur terbaru yang memiliki teknologi canggih dan mempunyai bentuk futuristik yang dinamai Son of Blackbird. Membuktikan bahwa manusia juga masih bisa mencapai limit kecepatan pacu pesawat tempur yang disebut dengan Mach 10. Karena jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka semua kru dan pilot akan kembali menganggur. Rear Admiral Chester Kane. Selagi melakukan persiapan untuk menerbangkan pesawat, Laksamana Cain sudah sampai untuk menonaktifkan pangkalan itu dan menghentikan operasi. Tetapi dia dikagetkan dengan aktivitas penerbangan yang dilakukan oleh Maverick dan krunya. Maverick harus mencapai kecepatan limit yang diinginkan Laksamana Cain, yaitu di Mach 10 yang setara dengan 1000 km per jam. Batas limit pesawat itu hanya mampu mencapai limit 9. Tetapi karena Maverick sangat yakin dengan kemampuannya dan kemampuan pesawat itu, dia berusaha mencapai limit. Akhirnya Maverick pun berhasil mencapai limit kecepatan di Mach 10. Tetapi sesempurna dan secanggih apapun pesawat itu, jika mencapai batas kecepatan, maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Benar saja, pesawat itu tidak bisa bertahan dan hancur. Tetapi Maverick berhasil keluar dari pesawat dengan menggunakan kursi pelontar sebelum pesawat itu hancur dan kembali ke pangkalan. Maverick, you should be at least a 2-star out. Dengan kejadian itu, Laksamana Cain pun memarahi Maverick yang mengakibatkan pesawat canggih itu hancur. Sebagai hukuman atas kelakuannya, Maverick ditugaskan kembali ke pangkalan Angkatan Laut Top Gun di North Island sekaligus untuk menjalankan misi rahasia. But not today. Pangkalan militer Angkatan Laut yang dipimpin oleh Tom Kaczynski atau Iceman. Beliau adalah salah satu rekannya dulu di militer Angkatan Laut. Maverick bertugas di bawah komando Laksamana Simpson atau Cyclone dan Laksamana Bates atau Warlock. Setelah selesai bernostalgia, mereka menjelaskan misi yang akan Maverick jalankan, yaitu menghancurkan pabrik uranium ilegal. Uranium yang mereka produksi adalah ancaman besar bagi negara sekutu yang berada di bunker bawah tanah dan di daerah lembah curam yang dilindungi oleh rudal anti pesawat dan sebuah pangkalan pesawat tempur musuh yang memiliki pesawat generasi kelima sebagai cadangan pertahanan mereka. What's your read, Captain? Sebagai pilot tempur yang ahli di bidang ini, kedua laksamana itu meminta penyusunan strategi kepada Maverick untuk serangan mereka.
It's a dogfight all the way up. Tetapi dalam tugas ini, Maverick hanya menjadi mentor 12 pilot tempur baru yang akan menjalankan misi. Hanya memilih beberapa saja dari mereka untuk misi penjatuhan bom dan tim cadangan. Di mana dari ke-12 anggota itu, ada seorang anak sahabatnya dulu yang gugur dalam misi bersama Maverick. Anak itu bernama Bradley Bradshaw dengan sebutan Rooster. What was his call sign? Maverick sampai galau karena tidak bisa menerbangkan pesawat dan bertempur. Untuk menghilangkan kegalauannya itu, dia mendatangi bar milik mantan pacarnya dulu, yaitu Penny. Sekaligus kita akan berkenalan dengan para pilot yang akan menjalankan misi. Jack sebagai sebutan Hangman, Natasha atau Phoenix, Mickey Garcia Fanboy, Jeffy atau Coyote, Bob? Robert dengan panggilan Bob, Ruben atau Payback, dan terakhir Bradley Bradshaw atau Rooster. Bradshaw. As I live and breathe. Hangman, the only place you'll lead anyone is an early grave. You're snug on that perch. I love this song. Selain ahli dalam menerbangkan pesawat, Rooster pun ahli dalam memainkan alat musik sehingga membuat Maverick teringat kembali dengan mendiang ayahnya Rooster di saat insiden kecelakaan pesawat saat menjalankan misi. Attention on deck! I'm Admiral Bates, Nautic Commander. Keesokan hari mereka pun berkumpul di pangkalan untuk diberikan pengarahan oleh Laksamana Warlock dan Maverick. Misi itu akan menggunakan pesawat tempur Hornet single pilot dan Super Hornet double pilot. Mereka akan berhadapan dengan pesawat tempur musuh yang bertipe pesawat jet tempur, yaitu Sukhoi generasi kelima, yang tentu saja kemampuan manuver yang sangat jauh dibandingkan pesawat yang akan mereka gunakan. Selain itu, pesawat ini dapat membawa rudal internal tambahan untuk membantu saat berada di mode silumannya, dan itu artinya pesawat ini akan menjadi lawan tangguh bagi mereka. Seluruh pilot akan melakukan tes yang akan berhadapan dengan Maverick, belajar bagaimana melakukan manuver menghindar dan menyerang dengan baik. Maverick memperlihatkan bagaimana caranya bermanuver di mode siluman yang disebut dengan low observable teknologi atau pengamatan teknologi rendah yang membuat mereka tidak terlihat. Tidak terlihat yang dimaksudkan adalah dengan berkamuflase menghindar dari radar musuh, mematikan teknologi yang memicu elektromagnetik. Sistem latihan itu adalah selain bermanuver, mereka harus menghindar dari rudal otomatis menggunakan sistem kunci yang membuat alarm peringatan rudal aktif tetapi tidak menggunakan rudal asli. Jika mereka terkena lock dari Maverick, maka mereka gagal dalam latihan pertama. Setelah selesai menjalankan pelatihan, Maverick kena teguran oleh Laksamana Cyclone tentang jarak terbang rendah yang melampaui batas aturan penerbangan pesawat. Tetapi Maverick menjelaskan sebab dia melakukan hal itu karena misi ini memang harus dilakukan dengan terbang dengan jarak rendah jika ingin pulang dengan selamat dari ancaman dan terkena radar misil pertahanan musuh. Kembali galau untuk kesekian kalinya karena selalu ditegur atas apa yang sudah dilakukan. Maverick kembali mendatangi Penny sebagai tempat untuk menghilangkan kegalauannya itu dan mencari hiburan. Says he owes you money. Mereka pun bermain kapal-kapalan layaknya bajak laut yang sedang mencari One Piece dan sebagai ajang bernostalgia saat mereka masih bersama. Phase 1 of the mission will be a low-level ingress. Di ujian kedua, mereka harus melewati tebing curam dan harus terbang rendah agar terhindar dari radar misil SAM anti pesawat. Disusul dengan pertahanan kedua yang dimiliki oleh musuh, yaitu berhadapan dengan pesawat canggih mereka yang sangat berbeda kemampuannya dibandingkan dengan pesawat yang akan mereka gunakan. Maka dari itu, diperlukan manuver untuk melewati ngarai tebing curam yang berbelok-belok. Selain harus bermanuver, mereka juga harus terbang dengan berkecepatan tinggi untuk menghindari dari kejaran pesawat tempur musuh dan rudal SAM. Tetapi tahap ini mungkin akan memakan waktu karena kecepatan dari sebuah pesawat akan membuat kondisi tidak stabil, tidak bisa mengontrol pesawat akibat tekanan tinggi dari pesawat. Semakin berbelok-belok tajam dengan kecepatan tinggi, maka semakin tinggi pula gaya gravitasi, sehingga mereka harus tetap fokus agar kondisi mereka tetap stabil.
Sistem ujian ini sama dengan sistem ujian pertama, yaitu Maverick akan menguji mereka dengan misil jika melewati batas yang sudah ditentukan. Mereka harus mengejar waktu. Jika sudah berhasil mengenai target, harus segera pergi dari sana untuk menghindari dari jet tempur musuh sebelum pesawat jet musuh sampai di TKP. Jika gagal, mereka akan berhadapan dengan misil SAM dan berhadapan dengan pesawat musuh. Begitu pula saat terbang menanjaki tebing dengan berkecepatan tinggi, maka kesadaran manusia akan seketika melemah dan tidak akan sadarkan diri. Untuk melatih hal itu, mereka harus berkonsentrasi kepada stamina tubuh dan strategi. Good. Danger and your wingman's dead. It's no time to be thinking about the past. Di tengah teguran Maverick kepada tim yang gagal di ujian kedua, Hangman dengan sengaja merosting Rooster dan Maverick tentang masa lalu mendiang ayah Rooster dan Maverick alami, membuat Rooster naik pitam atas ulah Hangman si tukang roasting. Dan jika kemarahan Rooster tidak ada yang melerai, maka sentuhan bogem matang Rooster akan hinggap di wajah Hangman. For this mission, It's enough. You're all dismissed. Lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya, Maverick galau dan stres dengan apa yang telah dia alami. Selalu terbayang masa lalu dan merasa bersalah kepada Rooster. Tidak lama kemudian, sahabat Maverick yaitu Iceman meminta Maverick untuk bertemu. Besoknya, Maverick mendatangi Iceman. Kondisi Iceman saat ini sedang tidak baik-baik saja, diakibatkan penyakitnya yaitu asam lambung yang naik ke tenggorokan menyebabkan iritasi di tenggorokan dan susah untuk berbicara. Maverick curhat tentang apa yang terjadi dengannya dan Rooster. Hubungan Maverick dan Rooster tidak baik-baik saja, diakibatkan karena Maverick tidak ingin Rooster masuk ke dalam misi itu, takut terjadi hal serupa saat dia dan mendiang ayah Rooster alami. Iceman tetap sahabat pengertian, memberikan semangat kepada Maverick untuk tetap menjalankan misi. here. Maverick mengajak para timnya beristirahat sejenak di tepi pantai sekaligus membentuk chemistry di antara pilot-pilot itu agar nantinya mereka bisa fokus dan konsentrasi kepada misi yang akan dijalankan. Enrichment plant. Pagi ini, Laksamana Warlock memberikan berita dan pengerahan tentang uranium yang akan dikirimkan ke pabrik bawah tanah akan tiba 10 hari lagi. Maka pelatihan dari misi ini dipercepat 1 minggu dari jadwal pertama yang dijadwalkan 2 minggu. Maverick pun memberikan pengarahan tentang ujian ketiga, yaitu tentang terbang menanjak dan terjun turun dari lembah tebing setelah pengeboman ke bunker bawah tanah. Tetapi mereka harus selamat dari radar misil musuh dengan tidak melebihi batas ketinggian yang sudah Maverick himbau dan rencanakan. Fase kedua yaitu setelah pengeboman itu berhasil atau tidak, bagaimana caranya untuk keluar dari tempat itu. Menanjak melewati tebing tinggi dengan berkecepatan tinggi karena harus mengejar waktu agar tidak bertemu dengan pesawat patroli musuh. Tetapi tidak semudah itu, Sukirman. Mereka akan mengalami kondisi di mana kesadaran manusia akan seketika melemah yang disebabkan oleh tekanan kecepatan pesawat dan jarak ketinggian. Jika mereka belum menguasainya, otomatis mereka tidak akan sadarkan diri dan terjatuh. Fase ketiga disebut dengan fase sudut peti mati, yaitu jika mereka berhasil keluar dari tebing tinggi. Dari sini skill mereka diuji. Jika saja mereka tidak terkena radar rudal SAM, maka mereka akan selamat. Tetapi hal itu mungkin sangat mustahil, karena saat pesawat melaju dengan kecepatan tinggi, kondisi pesawat tidak akan langsung berbelok ke arah yang ditentukan, yang diakibatkan oleh tekanan kecepatan pesawat. Tim pertama yang akan menjalankan ujian ini adalah Phoenix, satu pesawat dengan Bob. Sementara Coyote single pilot gagal karena laser penanda rudal mereka meleset. Dan hal itu hampir menewaskan Coyote karena dia hampir tidak sadarkan diri akibat tekanan dari pesawat. Coyote, come in. Copy. Coyote, level wings. Oh my god, he's in G. He's gonna burn it. Come on, give me tone, give me tone, give me tone. Step out of it, Coyote, come on, come on! Akhirnya Coyote bisa selamat setelah Maverick yang menyadarkannya oleh alarm peringatan. Tetapi kecelakaan tidak sampai di situ. Tiba-tiba ada rombongan burung yang kebetulan sedang melintas di area latihan mengenai mesin utama pesawat Phoenix sehingga mereka pun harus menggunakan kursi pelontar untuk menyelamatkan diri. Oh my god.
Rooster terlihat sedang merenung karena pelatihan prakerja online-nya tidak lolos. Padahal Rooster ingin top up Diamond Mobile Legends untuk membeli skin kolektor Mia dengan menggunakan uang insentif prakerjanya. Diketahui penyebab Rooster marah kepada Maverick karena Maverick sengaja menahan berkas Rooster yang ingin mendaftar di Top Gun sebagai pilot pesawat tempur selama 4 tahun lamanya. Ready to forget the book. Laksamana Warlock datang dan memberitahu Maverick bahwa Iceman sudah wafat. I appreciate that, sir, but there's no time. The mission, It's your job to get them ready. sir, they have to believe. Maverick dan Laksamana Cyclone membahas tugas yang akan dijalankan. Tetapi Maverick sudah dilarang untuk menerbangkan pesawat dan menjalankan misi. Sementara Laksamana Cyclone akan mengambil alih pelatihannya. Maverick kembali galau untuk keempat kalinya. Seperti biasa, dia mendatangi Penny jika sedang galau. Maverick tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan sekarang. Ketambah Iceman sahabatnya sudah wafat sehingga tidak ada lagi orang terpercayanya untuk perlindungan hukum di Angkatan Laut. Today there are new mission parameters. You'll be entering the valley level at the Ketika Laksamana Cyclone sedang menerangkan misi sekali jalan ini, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Maverick yang mengudara dan memperlihatkan manuver yang melewati lembah curam dengan jarak di bawah rata-rata dan misi pengeboman bunker dan cara kembali dengan selamat, membuktikan bahwa apa yang sudah dia rencanakan bisa membuat misi ini sukses. Target 2 minutes, 15 seconds. Out. Pumping in 3, 2. Akibat dari perbuatannya itu, Maverick kembali dipanggil untuk menghadap. Maverick diberikan dua pilihan oleh Laksamana Cyclone. Dia akan memimpin misi ini tetapi dengan semua konsekuensi hidup dan mati, atau mengorbankan karir Laksamana Cyclone yang akan berakhir. Question. Maverick mendatangi Penny untuk memberikan ucapan perpisahan karena Maverick akan kembali menjalankan misi. Takutnya dia tidak akan kembali saat selesai menjalankan misi yang sangat berbahaya ini. Each one of you. Sebelum menjalankan misi, Maverick memberikan aba-aba dan memilih beberapa tim untuk menjalankan misi ini. Phoenix dan Bob terpilih di garis depan sebagai penamping Maverick untuk menandai target dengan laser, sementara Maverick akan melepaskan serangan pertama. Di tim kedua ada Rooster untuk serangan kedua didampingi oleh Payback dan Fanboy sebagai pemberi tanda. Sehingga saat Maverick berhasil membuka celah bunker, Rooster akan menjatuhkan rudal agar masuk ke dalam bunker bawah tanah. Laksamana Warlock menjelaskan mereka akan didampingi oleh rudal Tomahawk yang akan membuka jalan dan menghancurkan pangkalan udara musuh. Tetapi mereka harus bersiap dengan resiko dikejar oleh pesawat tempur musuh yang mengetahui adanya serangan. Misi dimulai dengan dipimpin oleh Maverick di garis depan dan Phoenix berserta Bob untuk menjatuhkan misil pertama. Disusul dengan Rooster, Payback, dan Fanboy di garis kedua untuk melancarkan serangan terakhir. Enemy territory up ahead. Dagger attack. Sight overhead. Maverick mewanti-wanti timnya agar selalu waspada dan tetap fokus. Jangan sampai teralihkan oleh keberadaan misil SAM yang berada di atas bukit, karena saat ini posisi mereka ada di titik aman dari radar misil musuh. We got 2 more SAMs. 3 o'clock high. Rudal Tomahawk sudah sampai ke pangkal musuh dan menghancurkannya. Mereka harus waspada dengan kedatangan pesawat patroli udara musuh yang mengetahui bahwa ada penyerangan ke bunker. Kekhawatiran pun terjadi. Mereka sudah diketahui oleh 2 pesawat musuh yang sudah standby di udara. Pack southwest.
We're headed away from us. Sir, bandits are 2 minutes from target. Daggers are... Maverick dan tim 1 akan melancarkan serangan yang pertama dengan menghancurkan gerbang bunker. Tiger 3! Bombs away. Penyerangannya pun berhasil mengenai target, sementara tim 2 sempat tertahan di belakang karena Rooster bimbang, tidak fokus dan banyak pikiran. Sehingga pergerakannya melambat, Rooster mencoba fokus kembali kepada misi ini dan berusaha mengejar waktu. Ketika sudah berhasil di area target, tiba-tiba laser dari Fanboy dan Payback ngebug karena belum diupdate, membuat Rooster harus menembak rudal dengan cara manual tanpa ditandai laser. There's no time. I'm dropping blinds. Sir, away! Bombs away! Serangan Rooster pun berhasil mengenai target dan langsung bergegas pergi dari sana. Saat mereka ada di ujung tebing, ternyata mereka masuk ke area radar misil SAM milik musuh sehingga terjadi serangan mendegangkan. Out of this yet! Radar warning! Smoke in the air! Phoenix defending! Oh my god! Oh my god! Here they come! Family! Negative contact! Tiger 2 defending! Dengan daya dan upaya sudah mereka lakukan, suara anti-misil milik Rooster sampai habis karena digunakan untuk menangkal misil SAM. Maverick tidak tinggal diam, menolong Rooster dengan suara miliknya yang masih tersisa sampai Maverick terkena oleh misil SAM dan membuat pesawat Maverick terjatuh. Dagger 1 is hit! Maverick pun selamat dari hancurnya pesawat, tetapi Rooster terkena serangan dari misil SAM karena dia mencoba mendatangi lokasi jatuhnya Maverick. Get him back to the big team. Hangman mencoba meminta kepada Laksamana untuk menyelamatkan mereka, tetapi dibantah oleh Laksamana karena terlalu berbahaya. Maverick segera mendatangi lokasi jatuhnya Rooster dan alhamdulillahnya Rooster bisa selamat, tidak ada luka sedikit pun. Maverick kemudian menyusun rencana mendatangi pangkalan udara musuh yang sudah hancur, berniat untuk membawa pesawat musuh yang masih bisa digunakan untuk mereka kembali ke pangkalan. You've got to be shitting me. Let's find out. There's more. Berhasil menyelinap ke dalam pangkalan musuh, langsung menghidupkan pesawat bertipe Tomcat model jadul. Akibat serangan dari rudal Tomahawk, landasan pacu milik musuh tidak bisa dipergunakan sepenuhnya. Tetapi dengan pengalaman yang Maverick miliki karena pernah menerbangkan pesawat itu, dengan mudah menerbangkan pesawat hanya di landasan ancang-ancang saja. This is a taxiway, not a runway. Needle's alive. Come on. Come on. Holy shit. Setelah berhasil lepas landas dan sudah berada di udara, Rooster mengaktifkan GPS miliknya agar pangkalan bisa mengetahui jika dia masih selamat. Sistem pelacak yang ada di pangkalan mendeteksi adanya aktivitas dari pesawat Tomcat jadul itu. Reports an F-14 Tomcat. Laksamana Cyclone mengetahui bahwa itu adalah Maverick karena hanya dia yang bisa dan paham betul dengan pesawat jadul itu. Tidak lama kemudian, Rooster melihat pesawat musuh yang sedang mengarah ke lokasi mereka karena diketahui jika mereka bukan sekutu, bersiap dengan posisi menyerang ke arah Maverick dan Rooster. Put your mask on. Remember, smile. Just wave and smile. Can we outrun these guys? His wingman is moving into a weapons envelope. Then it's a dogfight. Dengan sigap, Maverick mendahului menyerang mereka, berhasil menumbangkan salah satunya. Mereka tidak mengetahui siapa yang sedang dihadapi. Seorang sesepuh top global season 1 di dunia perpilotan. Sepuh, aku mah masih pemula. Last one! Here comes another one! Adu mekanik dengan musuh tidak bisa dihindarkan, meskipun pesawat musuh lebih unggul dari mereka, tetapi dengan skill dan pengalaman yang dimiliki Maverick sangat berbeda jauh. Tutor pesawat deh. Maverick mengecoh musuh dengan bermanuver melewati ngarai curam yang berbelok-belok agar musuh tidak bisa menargetkan mereka. Oh man, do some of that pilot shit! We're out of ammo.
Amunisi dan ide sudah Maverick keluarkan, sekarang tinggal pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kemudian dengan tiba-tiba pesawat musuh langsung lenyap seketika oleh si tukang roasting, yaitu Hangman sang penyelamat. Ladies and gentlemen, this is your savior speaking. Hey, Hangman, you look good. I'll see you back on deck. Akhirnya mereka pun bisa selamat dan kembali ke pangkalan. Langsung disambit oleh rekan-rekan dan semua kru atas keberhasilan dan aksi ekstrim yang mereka lakukan. Ending filmnya, sekarang Maverick menjadi bapak angkat rooster dan hubungan Maverick dengan Penny si janda anak satu pun kembali berlanjut. Film ini mengajarkan kita untuk tidak henti-hentinya berjuang meskipun selalu saja ada orang yang meremehkan atas kerja keras kita. Buktikan kepada mereka bahwa kita pun layak untuk menjadi pemenang. Buktikan bahwa apa yang sedang kita perjuangkan saat ini akan membawa kita ke kehidupan yang lebih layak. Saya dan kru yang bertugas, yaitu saya sendiri, undur pamit. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalam.